Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Prasika dari kelas 12.1. Di sini saya ingin membawakan materi Bahasa Indonesia bab 2 yang bertema Wirausaha untuk Masa Depan. Kegiatan wirausaha memerlukan prosedur, arahan, dan petunjuk yang tepat agar berjalan lancar dan terukur. Instruksi ini dapat ditemukan dalam teks prosedur kompleks. Fungsi teks prosedur kompleks yaitu untuk menggambarkan sesuatu dilakukan secara lengkap melalui serangkaian tahapan. Pengertian dari teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks prosedur kompleks ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dan langkah yang urut. Adapun ciri teks prosedur yang pertama berisi langkah-langkah berkelanjutan dengan penjelasan, yang kedua menggunakan syarat, yang ketiga disusun secara informatif, yang keempat bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universitas, dan yang terakhir penjelasan secara mendetail dan rinci. Struktur dari teks prosedur yang pertama bagian tujuan. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai atau hasil akhir dari prosedur tersebut. Yang kedua bagian material, berisi daftar bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur. Tidak semua teks prosedur kompleks memilikinya. Bagian material hanya ada di resep makanan, cara merakit komputer, membuat kerajinan, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada bagian langkah pengerjaan. Bagian inti yang berisi tahapan atau instruksi yang harus dilakukan secara berurutan. Biasanya menggunakan kalimat perintah dan kata kerja aktif. Contohnya yang pertama teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, atau peralatan yang lainnya. Yang kedua teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas. Yang ketiga berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Dan yang terakhir bagian penegasan ulang berupa kesimpulan yang bersifat opsional. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah, yang kedua ada kata kerja material dan kata kerja mental. Kata kerja material ini menunjukkan tindakan fisik, sedangkan kata kerja mental menunjukkan proses berpikir atau merasa. Yang ketiga ada konjungsi temporal, artinya kata penghubung waktu. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat teknis, yaitu kata yang menunjukkan kekhasan topik teks prosedur kompleks. Yang kelima ada menggunakan bilangan atau angka urutan, dan yang keenam ada partisipasi manusia secara umum. Dan yang terakhir ada tahapan menyusun. Yang pertama, mencatat kegiatan yang pernah dilakukan, yang kedua menentukan tema kegiatan, dan yang ketiga membuat kerangka teks, dan yang keempat mengumpulkan alat dan bahan, dan yang kelima mengembangkan kerangka. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.